sadari, semakin kita pikirkan apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup di dunia ini bertujuan untuk jadi orang kaya? Apakah tujuan kita untuk menjadi orang yang sukses? Apakah tujuan kita ingin menjadi seorang pedagang yang sukses? Apakah tujuan kita ingin menjadi seorang pejabat? Apakah tujuan kita ingin menjadi orang kaya? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ini yang harus kita tahu, harus kita tanamkan dalam hati kita. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Lalu apa tujuan utama kita hidup di dunia ini? Sebagaimana kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan dengan satu tujuan. Berarti Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita dengan satu misi, dengan satu tujuan. Apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kesibukan kita hidup di dunia melupakan tujuan utama kita hidup di dunia. Jangan sampai bingungnya kita di dunia, sibuknya kita di dunia melupakan apa sih tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu satu ibadah. Dan ibadah ini lingkupannya luas, tidak hanya puasa, sholat, zakat, haji, tidak itu. Tapi lebih daripada itu, kita bantu orang lain, itu ibadah. Kita bantu meramaikan masjid, bantu meramaikan majlis, kita isi majlis, kita bantu perjuangannya, itu pun ibadah. Kita sebagai suami mencari nafkah untuk keluarga, itu pun ibadah. Maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah semasa kita hidup. Maka di akhir tahun ini, yuk kita introspeksi diri kita. Sebab kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna a'maluhu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Wa syarruhum, dan seburuk-buruknya kalian, man tala umruhu wa sa'a a'maluhu, yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, yuk di malam tahun baru ini kita lakukan 3 hal. Apa 3 hal ini? Pertama, di malam tahun baru ini kita introspeksi diri kita. Kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah kebaikan-kebaikanmu, hitunglah dosa-dosamu di tahun kemarin. Ini di tahun 2023 kita hitung, sebab kita yang tahu. Dosa kita yang tahu. Amal ibadah kita yang tahu, kita hitung. Ini di tahun 2023 banyakkan dosa apa ibadah? Jikalau banyakin ibadah, lanjutin. Tapi jikalau banyak perbuatan dosa, yuk di tahun depan kita perbaiki. Ya, mumpung kita ada hidup di dunia, di tahun depan mudah-mudahan lebih baik dibandingkan tahun ini. Itu yang pertama. Yuk kita introspeksi diri kita di malam ini. Sejauh mana kualitas ibadah kita kepada Allah? Sudahkah kita jaga sholat kita? Sudahkah kita baik dengan tetangga kita? Sudahkah kita menafkahi keluarga kita? Yuk kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kualitas ibadah kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di malam ini? Yang kedua yaitu bersyukur kepada Allah, karena atas nikmat Allah kita sampai di penghujung tahun. Dan ingat, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmat untukmu. Ini di malam tahun baru ini banyak orang yang kufur, banyak orang yang kagak bersyukur. Makanya alhamdulillah di malam hari ini kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Apa buktinya tadi? Kita baca zikiran, kita baca sholawatan. Ini merupakan salah satu bukti bahwasanya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk ibadah, itu bersyukur. Maka insya Allah jikalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manakala kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah tambah nikmat untuk kita. Tapi jikalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, ingat, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih, kata Allah. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini
pembacaan sholawat, pembacaan zikir, meramaikan majlis taklim, itu sebetulnya adalah tameng, adalah benteng bagi musibah yang ingin datang ke kampung ini. Sebab walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ard walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau suatu penduduk kampung semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berkahi kampung tersebut. Tapi jikalau dalam kampung tersebut tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada pengajian, masjid sepi, anak-anak kecil nggak ada yang ngaji, nggak ada yang ibadah, ingat, maka Allah akan turunkan bala musibah ke kampung tersebut. Maka majlis ini adalah majlis sebagai tameng. Perkumpulan kita pada malam hari ini adalah sebagai tameng, pencegah daripada bala musibah yang akan turun ke kampung kita ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kampung kita, khususnya kampung Kemang, baik Kemang Lebak, Kemang Tomo dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi daripada bala dan musibah. Amin ya Rabbal. Dan yang ketiga, yang terakhir yang harus kita lakukan pada malam hari ini adalah banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Sebab yang namanya manusia, ibu bapak, pasti kita pernah melakukan perbuatan dosa, betul tidak? Sebaik-baiknya manusia bukan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, karena tidak ada. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang ketika ia melakukan perbuatan dosa, ia segera bertaubat kepada Allah. Hari ini melakukan perbuatan dosa, besok tobat. Besok melakukan perbuatan dosa lagi, tobat lagi. Melakukan perbuatan dosa lagi, tobat lagi. Melakukan perbuatan dosa lagi, tobat lagi. Jangan sampai kita bosan bertobat kepada Allah. Ingat, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Allah tidak pernah bosan mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi terkadang hambanya yang bosan mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Maka jikalau kita melakukan perbuatan dosa, yuk kita bertobat. Terjerumus lagi, tobat lagi. Terjerumus lagi, tobat lagi. Terjerumus lagi, tobat lagi. Terus kita bertobat sampai kita masuk ke liang lahat. Insya Allah, sebesar apapun dosa kita, sesering apapun dosa kita, manakala kita bertobat kepada Allah, yakin walaupun kita sering melakukan perbuatan dosa, terjerumus lagi, jikalau kita bertobat, yakin Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka salah satu cara kita bertobat pada malam hari ini tadi dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa ibu bapak kita. Allah ampuni dosa guru-guru kita. Allah ampuni dosa anak dan cucu keturunan kita. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pas lewat 5 menit 10 menit. Bias cukup semacam ini. Jadi intinya ibu bapak, pada malam hari ini yuk kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Jikalau di tahun kemarin kita ibadahnya kurang, yuk sekarang tingkatkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berzikir kepada Allah, wasilah kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan lahir batin, sehat walafiat, sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah lancarkan dan barokahkan rezeki kita. Mudah-mudahan cita-cita kita, hajat kita yang belum tercapai di tahun 2023, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2024. Allah jadikan anak cucu keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Allah berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu kepada anak-anak kita. Allah berkahi anak kita. Allah kabulkan segala cita-cita anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kenikmatan dan keistiqomahan di dalam beribadah kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kampung kita, kampung Kemang dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah jaga daripada bala dan musibah. Allah jadikan kampung Kemang ini kampung Kemang yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah jaga daripada bala dan musibah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin hasanah.
wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa syafa'ati wa karamati dzikrullah wa bi salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi